Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Rahmawati Hidayat dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi pajak mengenai subjek pajak. Subjek pajak menurut pasal 2 ayat 1 dan 1A terbagi menjadi 4, yaitu 1. Orang pribadi, 2. Warisan yang belum terbagi, 3. Badan, 4. Bentuk usaha tetap atau BUT yang perlakuan pajaknya disamakan dengan badan. Kemudian menurut pasal 2 ayat 2 mengenai subjek pajak terbagi menjadi 2, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yang dituturkan dalam pasal 2 ayat 3 terdiri dari 1. Orang pribadi yang diartikan sebagai orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua yaitu badan, diartikan sebagai instansi yang bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria, pembentukannya berdasarkan peraturan perundangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam APBN atau APBD, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan yang ketiga yaitu warisan yang belum terbagi, diartikan sebagai menggantikan yang berhak. Selanjutnya subjek pajak luar negeri. Menurut pasal 2 ayat 4, terdiri dari 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, akan tetapi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT Indonesia dan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, walaupun itu bukan dari BUT Indonesia. Bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajak menurut pasal 2 ayat 5 diantaranya tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan sebagainya dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saat dimulai dan saat berakhirnya kewajiban subjektif. Yang pertama, bagi subjek pajak dalam negeri, orang pribadi dimulai saat dilahirkan atau saat berada dan berniat tinggal di Indonesia, kemudian berakhir saat meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjek kedua yaitu badan, dimulai saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir saat sudah dibubarkan atau tidak lagi berpendudukan di Indonesia. Yang ketiga yaitu warisan yang belum terbagi, dimulai saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan tersebut selesai dibagikan. Kemudian bagi subjek pajak luar negeri, pajak dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, kemudian berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Bagi badan, dimulai saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, lalu berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT Indonesia. Kemudian berikut ini yaitu pihak-pihak yang tidak termasuk subjek pajak. Hal ini dijelaskan dalam pasal 2. Yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing, yang kedua yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsultat atau pejabat dari negara lain, dan orang yang diperbantukan atau yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat, yaitu bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga yaitu organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri dengan syarat 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang terakhir yaitu pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat yaitu bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan ataupun pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.